Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubaraka wa nashkuruhu jalla wa ala syukran jazilan wafira wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ba'athahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah hadirkan minimal di bulan ini 3 peristiwa besar. Peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bulan dilahirkannya baginda Nabi Rabiul Awal, juga bulan kedatangannya Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Tentu dengan mengingat peristiwa-peristiwa besar, kita ingin insya Allah mengambil ibrah, pelajaran, keteladanan dari mereka-mereka yang sudah mencetak peristiwa-peristiwa atau diabadikan oleh Allah dalam peristiwa-peristiwa yang besar sepanjang masa. Untuk itu kita akan kembali menyusun cetak biru amal kita. Apa landasan amal kita menurut ayat-ayat Al-Quran? Kalau kita rujuk surat An-Nahl 97, kemudian surat Al-Baqarah 103, kemudian juga surat Al-Mutaffifin, surat Al-Infitar ayat 13, diperkuat dengan surat An-Nahl 128, maka minimal ada 4 landasan spiritual kita dalam beramal. Ada orang-orang yang senantiasa beramal, tidak pernah berhenti beramal, bahkan banyak beramal, bahkan gemar beramal. Mudah-mudahan dengan kita membahasnya melalui perspektif ayat-ayat Al-Quran, maka kita semakin termotivasi untuk meningkatkan amal-amal kita. Amin. Yang pertama, eksistensi manusia adalah makhluk beramal. Al-insan makhlukun amaliyun. Sungguh manusia itu memang Allah cipta untuk beramal. Status ini tidak akan pernah berhenti. Sampai kita menghadap Allah, barulah berhenti status kita sebagai makhluk yang beramal. Karenanya tidak mungkin Allah ciptakan kita untuk diam, tidak melakukan aktivitas, apalagi tidak beribadah. Sejak awal penciptaan kita adalah dalam rangka beribadah. Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Implementasi ibadah secara khusus untuk manusia adalah menjalankan tugas-tugasnya. Maka tugas tersebut akan dilihat oleh Allah, karena Allah lah yang memerintah menjalankannya. Akan dilihat oleh Rasulullah, karena Rasulullah teladan utama kita. Kemudian juga akan dilihat oleh sesama manusia, karena manusia pun ingin menjadikan manusia yang lain sebagai contoh atau menjadi parameternya, apakah kebermanfaatan yang diberikan atau sebaliknya. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ternyata Allah perintahkan kita beramal dengan sebuah kesadaran bahwa dengan amal itu Allah akan melihat, Rasul akan melihat, dan sesama orang-orang beriman. Jadi kalau kita diam, Allah tidak melihat. Kalau kita diam, berarti kita tidak menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Kalau kita diam, orang lain pun tidak akan pernah melihat kita. Justru karena kita beramal, karena Allah cipta kita beribadah, maka Allah senantiasa melihat. Rasulullah pun akan melihat sesuai atau tidak dengan tuntunannya. Yang terakhir, bagaimana sesama kita melihat, menilai apakah bermanfaat
Apakah menambah kebaikan? Apakah menambah keberkahan? Jadi kita difahamkan oleh surat Al-Zariyat 56 dan At-Taubah 105 bahwa kita adalah qaumun amaliyun atau makhlukun amali. Maka aneh kalau orang tidak mau beramal, tidak mau bekerja. Jangan-jangan itu bukan manusia. Manusia memang Allah cipta untuk beribadah, manusia pula untuk menjalankan tugas-tugasnya. Meskipun manusia itu makhluk beramal, ternyata Allah juga memberikan manusia pilihan. Tapi karena esensinya makhluk beramal, meskipun ia memilih amal yang buruk, maka tetap ada timbangan, ada balasan yang presisi, ada konsekuensinya. Yang amal baiknya lebih banyak, lebih dominan, maka dibalas oleh Allah meskipun dominannya hanya sekecil biji zarrah. Seringkali disebutnya sebesar biji zarrah. Pada zarrah itu artinya partikel paling kecil. Jadi yang lebih tepat sekecil biji zarrah. Kalau itu baik, tetap akan dilihat dan akan dihitung oleh Allah. Apalagi sebaliknya, kalaupun itu buruk, maka ada balasannya di sisi Allah. Itulah persimpangan mutlak. Ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Tidak ada yang di tengah-tengah. Dalam kajian psikologi itu dikatakan, jika manusia tidak beramal baik, maka dia akan cenderung beramal buruk. Kecuali dia tidur, kecuali dia diam. Bahkan tidur aja ada tanggung jawabnya. Dalam agama tidur ada tanggung jawabnya. Karenanya tidur pada waktunya. Karena itu tidur yang bertanggung jawab. Tidur tidak pada waktunya, tidur yang tidak bertanggung jawab. Masa kerja tidur, itu tidur tidak bertanggung jawab. Malam hari letih dan penat tidur, itu tidur yang bertanggung jawab. Disitulah spektrum amal kita berdasarkan persimpangan mutlak. Surat Al-Jazalah ayat 7-8. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berikutnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa ada khair? Kenapa ada syarr? Karena manusia makhluk beramal. Enggak mungkin tidak beramal. Berbeda dengan makhluk yang bernama alam ini, enggak akan dihitung. Berbeda dengan hewan, tidak akan dihitung. Malaikat pun memang bukan makhluk beramal. Malaikat itu makhluk yang taat. Berarti amalnya selalu bagus kalau bisa dikaitkan amal. Karena tidak pernah malaikat bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan manusia ada persimpangan. Ada mereka yang beramal baik, lantas dihitung amal baiknya dominan. Kemudian ada yang beramal buruk, lantas dihitung amal buruknya dominan. Meskipun dominasinya cuma sekecil biji zarrah, tetap ada hitungannya. Itulah konsekuensi makhluk beramal. Kalau tidak disebut makhluk beramal, tenang aja, nggak dihitung. Diam nggak dihitung, beramal tidak dihitung. Tapi sejak awal, manusia ditetapkan sebagai makhlukun amaliyun. Memang makhluk yang beramal. Dalam memahami amal itu ada dua ekonomi yang dibangun oleh Allah. Yang pertama, kalkulasi niat. Kalau ekonomi kan kalkulatif sifatnya. Kemudian juga ada kalkulasi amal. Luar biasa untuk manusia. Manusia tidak hanya dikalkulasi amal nyatanya, sampai niatnya pun ada kalkulasinya. Bahkan kalau kita sadar, sesungguhnya kalkulasi niat itu lebih besar daripada kalkulasi amal. Kata Nabi, niyatul mar'i khairun min amalihi. Terkadang niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Niat besok mau begini melakukan kebaikan, ternyata ada uzur. Itu sudah dihitung, dikalkulasi niatnya. Jadi kalau manusia tidak melakukan niat, maka dia rugi. Sekedar beramal mungkin dicatat, tapi dia rugi. Karena hitungannya cuma hitungan amal. Maka disertakanlah niat dalam beramal. Niat yang baik
kemudian ia tidak menjalankannya karena uzur, yang dibolehkan, bukan karena kesengajaan, tetap ditulis satu kebaikan yang sempurna. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Dahsyat ya. Hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang merencanakan, berniat melakukan satu kebaikan, lantas tidak jadi karena uzur, sakit, sibuk yang tidak bisa ditinggalkan, atau berbagai hal yang dibolehkan dalam agama, ia tetap dicatat satu kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau niat plus pelaksanaannya itu paling minim 10 kali, kemudian di tengah-tengahnya 700 kali, dan maksimalnya tidak ada yang tahu, tidak terhingga. Yudha'afu liman yasha. Sudah tidak terhingga. Maksimal, minimal 10 kali. Karena hadis pun menyebutkan 10 kali ya. Satu huruf 10 kali kebaikan. Nanti Al-An'am 162, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Banyak ayat hadis amal baik itu kalau dijalankan itu dapat kelipatan 10 kali kebaikan. Nanti di tengah-tengahnya 700, paling tinggi Allah yang maha mengetahui. Tidak bisa kita hitung. Dapat 700 aja sudah untung banget. Dapat 10 aja sudah sangat berbahagia. Disitulah kalkulasinya, niat dikalkulasi, jangan lupa amal apalagi. Sehingga yang paling inti adalah niat plus amal. Niat saja itu kemungkinan terjadi karena ada uzur. Tapi kalau niat plus amal, itu sebuah hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah bahwa ada 4 landasan amal kita atau spiritual amal kita. Karena amal soleh itu tidak berdiri di ruang hampa. Ada kualitasnya, ada daya tahannya, ada makbulnya, penerimaannya. Ya, karena amal ada yang makbul, ada yang ghairu makbul. Makbulnya ada yang jayid jidan, ada mumtaz. Itu beda-beda lagi. Kalau nggak makbul, udah nggak dihitung. Kalau nggak makbul, nggak diterima, itu nggak dihitung. Tapi tidak diterima, hitungannya cuma satu, yaitu baro'atu minazimmah, digugurkan dari kewajiban. Tapi pertama digugurkan, itu diterima, tapi cuma digugurkan aja. Yang kedua adalah diterima dengan nilai bisa jayyid, baik, jayyid jiddan, baik sekali, atau mumtaz, ya amat sangat baik, yaitu kita sebut sebagai cum laude. Nah, dalam amal baik itu ada 4 landasan utama. Keempat-empatnya ini akan meningkatkan kualitas amal. Sekecil apapun amal itu, dzarrah sekalipun, kalau itu amalnya berlandaskan kepada takwa, berlandasan kepada ihsan, berlandasan kepada iman, berlandasan kepada albir, maka nilai dan kualitas amalnya beda dengan mereka yang beramal tanpa 4 landasan itu. Ya, takwa itu landasannya takut kepada Allah, maka dia jalankan perintahnya, dia tinggalkan larangannya, karena ada khasyatullah. Inilah takut yang positif, kata para ulama tasawuf. Kalau karena takut kepada Allah itu positif, menjadikannya dekat dengan Allah. Tapi takut kepada yang lain harus menjauh. Bukan sebaliknya, takut sama Allah malah menjauh. Takut sama binatang buas malah mendekat. Salah. Takut sama setan ya menjauh. Karena takwa ada yang positif, makna takutnya ada yang negatif. Ihsan sungguh-sungguh sampai dia yakin melihat Allah. Albir karena dia ingin menunjukkan baktinya. Anak itu beramal memenuhi kebutuhan orang tuanya, melayani orang tuanya, menjenguk orang tuanya karena baktinya. Ia ingat jasa-jasa orang tua yang tiada terhingga. Sekaligus syukur dia mendapatkan orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana. Paling prinsip adalah orang beramal baik karena keimanan dan keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah, bahwa itu adalah identitasnya sebagai makhlukun amali, sebagai makhluk beramal. Identitas saja sudah mendapatkan pahala. Saya kan makhluk beramal, masa saya tidak beramal gitu. Dia yakin dan amalnya akan dihitung oleh Allah. Itulah keyakinannya. Yang pertama kita awali surat
An-Nahl 97, di mana Allah menyebut, dan ini satu-satunya ayat yang menyebut amalnya dulu baru imannya. Umumnya amana wa amila solihah, amanu wa amilu solihah. Tapi ayat ini man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, di tengah-tengahnya baru disebutkan orang yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan landasannya beriman kepada Allah. Maka landasan amal karena iman itu adalah merupakan amal yang diterima oleh Allah. Karena nggak mungkin orang beramal tanpa iman. Kalau ini diterima, nanti baru ada spesifikasi kedua, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, para sahabat tabi'in, dan para ulama mujtahidin berikutnya. Jika ada perkembangan terbaru dari persoalan agama di tengah masyarakat yang harus ada jawabannya dari para ulama mujtahidi. Yang kedua adalah amal itu karena takwa. Batasannya adalah kepatuhan dan ketakutan yang sehat. Kalau tadi ada ketakutan yang positif, ini bahasa para ulama ketakutan yang sehat. Sama dengan ada malu yang sehat, malu yang sakit gitu. Kalau malu beramal itu malu yang sakit, nggak sehat. Jadi, kalau malu berbuat dosa, itu malu yang sehat. Jadi dengan kepatuhan dan ketakutan yang sehat, ia membuktikan proaktif menjalankan perintah Allah dan defensif untuk meninggalkan larangannya. Disitulah walau annahum amanu wattaqaw. Setelah iman yang pertama tadi, Allah tambahkan wattaqaw. Kalau amalnya karena iman dan takwa, maka pahala di sisi Allah amat sangat lebih besar. Karenanya ganjaran bagi takwa itu ganjaran yang lebih tinggi. Disebutlah di surat Al-Hujurat 13, kedudukan tertinggi adalah kedudukan muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Padahal Allah menyebut di surat Al-Hujurat 13 ada syu'uban, ada qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam. Kemudian juga ada laki-laki, ada perempuan. Di dalamnya ada yang usia muda, usia tua, usia lanjut, dan sebagainya. Itu adalah perluasan dari makna laki-laki perempuan, bukan sekedar jenis kelaminnya, tapi usianya. Tapi juga berbagai hal yang terkait dengan perbedaan laki-laki dengan perempuan, kemudian syu'uban, bersuku-suku, qabail, berbangsa-bangsa. Dengan sekian keragaman sekalipun, orang beramal yang berbeda-beda karena keragaman yang ada. Kalau landasannya takwa, itu dibedakan oleh Allah. Maka 1000 orang yang beramal sama-sama akan dihitung oleh Allah. Tapi yang membedakannya, yang satu beramal itu karena patuh dan takut yang sehat kepada Allah, yang lain karena memang aku manusia harus beramal. Meskipun itu identitas utama. Kenapa beramal? Ya karena orang lain beramal. Masa aku tidak beramal? Beda lagi itu landasannya. Spiritnya beda. Kok beramal? Malu kalau aku tidak beramal. Padahal yang lain juga beramal. Dibedakan oleh Allah. Maka landasan kedua, amal karena takwa, implementasinya adalah kepatuhan dan ketakutan yang sehat, yaitu proaktif terus menjalankan perintah Allah, sedangkan untuk larangannya defensif, karena memang kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, kita mengalahkan hawa nafsu, tapi dengan defense itu sudah bagus. Karena kalau hawa nafsu tidak di defense, maka dia akan lebih proaktif nafsunya. Maka harus ada defense-nya, harus betul-betul pencegahan lebih awal dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ketiga yang lebih tinggi lagi adalah amal karena ihsan, yaitu kualitas terbaik. Ada kualitas mujahadah sungguh-sungguh, kemudian juga ada dorongan yang bernama pengawasan ilahi, muraqabatullah. Maka tadi orang beriman beramal soleh, iman dan takwa ya, ayat Al-Baqarah 103, walau annahum amanu wattaqaw. Sekarang di upgrade oleh Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum
muhsin. Digabungkan antara takwa dan ihsan. Ya. Manusia makhluk beramal. Nanti akan dilihat lagi. Ia beramal karena yakin itu adalah perintah Allah, dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Ia tingkatkan lagi takwa karena ini merupakan kepatuhan kepada Allah. Baru dia tambahkan lagi, yaitu dengan kesungguhan dan juga dorongan kesadaran bahwa ada pengawasan Allah yang kita sebut dengan muraqabatullah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang beramal karena takwa dan yang beramal karena ihsan. Tapi terjemah bebasnya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak mungkin orang bertakwa itu nggak ada amalnya, nggak mungkin. Orang muslim aja ada amalnya, manusia aja ada amalnya. Mana mungkin orang bertakwa kok nggak ada amalnya, apalagi orang yang ihsan. Maka beramal kebaikan dan sungguh-sungguh seakan-akan melihat Allah. Kemudian kesadaran kedua, jika ia tidak mampu dan memang tidak akan mampu, di dalam hadis begitu, maka Allah yang melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Luar biasa hadis itu ya, filosofinya sangat tinggi. Padahal nggak mungkin manusia melihat Allah. Tapi dengan ka'annaka itu adalah merupakan level kesadaran yang tinggi. Awareness-nya muncul. Ka'annaka, seolah-olah. Anta'budallah ka'annaka. Tuh. Artinya seakan-akan. Kesadarannya ditimbulkan oleh hadis itu. Yaitu kesadaran melihat Allah. Padahal nggak mungkin. Barulah kemudian kedua. Fa'illam takun tarohu. Fa'innaka yaro, fa'innahu yaroka. Jika engkau tidak bisa melihat, dan pasti nggak mungkin bisa melihat. Mana mungkin manusia melihat Allah di dunia? Melihat Allah itu diperkenankannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dulu pengen melihat Allah, maka Allah sampaikan kepada Nabi Musa, ya udah lihat cahaya di ujung bukit Tursina itu. Engkau lihat, engkau pandang, melihat. Baru melihat sebentar, dia langsung pingsan karena tidak akan mampu. Ini kualitasnya adalah kesadaran Allah melihatnya, itu bagian dari ihsan kepada Allah. Maka digabungkan antara nilai patuh dan takut yang sehat dengan nilai kesadaran muraqabatullah. Yang terakhir adalah karena bakti. Beramal itu sesungguhnya adalah bentuk dari bakti seseorang atas sifat Allah yang tiada terhingga. Disebutlah di surat Ibrahim ayat ke-7 yang biasa kita baca, la in syakartum la azidannakum. Dan tidak ada kesyukuran tanpa amal. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Tidak mungkin syukur tanpa amal. Dan amal karena syukur itu pasti landasannya bakti kepada Allah. Maka doa seorang anak adalah anishkurli wali walidaika wa ilaikal masir. Pesan dari pesan dari Luqman kepada putranya, jangan lupa engkau bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena bakti kepada Allah memang urutan pertama. Selanjutnya bakti kepada kedua orang tua. Bahasanya itu birrul walidain. Padahal sama-sama amal. Melayani orang tua sama amal dengan melayani sesama. Ya, memenuhi kebutuhan orang tua sama-sama dengan memenuhi kebutuhan sesama kita yang bukan orang tua maksudnya. Sama kan? Amal juga. Ada harta yang dikeluarkan juga, ada effort yang diberikan juga, ada waktu yang disenggangkan juga. Tapi kalau untuk orang tua disebutnya birrul walidain, bakti. Karenanya bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Maka disitulah bergabung antara syukur dan bakti, digolongkan sebagai golongan al-abror yang berbeda dengan mukminin, muttaqin dan muhsinin. Tetapi puncak ganjarannya adalah
disebut dengan istilah jannatun na'im. Innal abrara lafi na'im. Di dua ayat, Al-Infitor 13 dan Al-Mutaffifin ayat 22, secara khusus mereka yang mampu menjalankan itu, menjalankan amal apapun, konteksnya adalah syukur dan bakti, Allah siapkan jannatun na'im. Dan kita pun dianjurkan berdoa. Doanya di surat Ali Imran 193. Wa tawaffana ma'al, dahsyat ya. Allah tidak menyebut wa tawaffana ma'al muslimin, padahal itu bagus. Iya. Kan kita bicara perspektif Al-Qur'an. Allah tidak menyebut wa tawaffana ma'al muttaqin, wa tawaffana ma'al mu'minin. Tapi wa tawaffana ma'al abrar. Di surat Yusuf tentang Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Tapi di sini, dan wafatkan hamba bersama orang-orang yang levelnya abrar, yang paling banyak berbakti, paling banyak bersyukur. Tentu dengan syukur dan baktinya, amalnya adalah amal yang sangat luar biasa. Allah juga memberikan balasan tertinggi bagi yang abrar. Wa ma indallah khairun lil abrar. Ali Imran 198. Dan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang abrar adalah khairun, berarti amat sangat baik dan lebih baik. Kemudian inilah metrik sintetisnya, yaitu iman itu fokus dan definisinya adalah keyakinan mutlak tentu kepada Allah. Al-iman huwa al-yakin al-mutlak. Takwa itu berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan dua-duanya ada amal yang ofensif, aktif, dan ada amal yang defensif, meninggalkan yang dilarang. Kemudian ihsan itu beramal terbaik, seakan-akan melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Albir adalah beramal sebagai bukti baktinya atas semua nikmat yang tiada terhingga. Motivasi utamanya kalau beramal karena iman memang trust, kepercayaan. Kalau beramal karena takwa, rasa takut dan patuh, reference. Kemudian ada awareness, kesadaran akan pengawasan Allah dalam ihsannya. Dan ada gratitude, ada rasa syukur baktinya kepada Allah atas semua nikmatnya. Jadi amal landasannya sangat luar biasa. Rujukan utamanya, kalau beramal karena iman dan akan yakin dengan seluruh yang Allah siapkan, An-Nahl 97. Kalau landasannya takwa, Al-Baqarah 103 dan Al-Hujurat ayat ketiga. Kalau ihsan, An-Nahl 128 dan Al-Bir itu lebih banyak ayat-ayatnya. Karena Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang berbakti, yang paling berbakti, surganya namanya Jannatun Na'im. Kata para ulama tafsir, jannah itu sudah otomatis naim, amat sangat nikmat. Jannah itu sudah otomatis pasti paling baik. Tidak ada yang lebih baik dari surga. Jadi kalau disebut jannah aja sudah cukup sebetulnya. Makanya benar orang mengatakan, yang penting dapat surga. Itu benar itu. Tapi kan tidak mau hanya yang penting. Jika memungkinkan, level surga adalah level yang tertinggi. Di antara yang tertinggi adalah Jannatu Na'im, yaitu surga yang memang amat sangat penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dituntun dengan surat Al-Kahfi 88, bahwa amal baik itu adalah motivasinya untuk kita mendapatkan balasan yang terbaik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin berkualitas, semakin tinggi balasannya. Itulah kaedah yang sudah disusun oleh Al-Quran. Wa amma man amana wa amila sholiha falahu jazaanil husna. Orang yang beriman lantas beramal soleh, ia mendapatkan pahala yang terbaik, al-husna, yaitu sebagai balasan atas amalnya. Amalnya sekian, balasannya lebih dari sekian. Amalnya nilainya A, balasannya A, B, C, D. Amalnya A, B, C, D, maka balasannya A sampai Z. Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Tapi kaedah umumnya, amal yang baik adalah untuk mendapatkan balasan yang terbaik, karena Allah amat sangat maha baik. Itulah yang dapat kita sarikan dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasul.
bagaimana kita meningkatkan kualitas amal kita dengan 4 landasan amal: keimanan, ketakwaan, ihsan, dan juga bir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah khazanah amal kita di sisi Allah, dan semakin kita yakin bahwa balasan yang terbaik adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khairan. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.